Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Di keesokan harinya, Ares menghubungi Bimo yang sedang berada di perusahaan Reksa Wijaya Group untuk mengatur ulang jadwal pertemuan dengan para kliennya yang tak dapat diwakilkan karena hari ini Ares lebih memilih untuk tidak ke kantor. Sayang, hari ini kamu gak usah ke kantor. Kita konsultasi ke dokter sekarang karena dokter Aldo sudah mengatur semuanya, kata Ares yang duduk di sofa kamarnya. Apa harus hari ini mas? Soalnya pekerjaanku di kantor banyak, jawab Amara mencoba menghindar. Sebenarnya ada apa sih? Sepertinya kamu tidak bersemangat. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tanya Ares penuh curiga dengan kelakuan Amara. Oh enggak mas, hanya saja aku ingin menyelesaikan semua pekerjaan sebelum ke dokter, jawab Amara gugup. Apa benar masalah pekerjaan? Sampai wajahnya begitu khawatir, batin Ares mulai curiga. Ya udah, kita berangkat sekarang mas. Aku siap-siap dulu, kata Amara menyembunyikan kecemasannya. Berjalan masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa baju ganti. Ada penyesalan dalam diri Amara yang telah menunda kehamilannya. Parahnya, tak memberitahukan suaminya yang sangat mengharapkan kehamilannya. Setelah hampir beberapa menit di kamar mandi, Amara keluar sudah dalam keadaan rapi, dan itu membuat Ares yang menunggunya hampir setengah jam merasa kesal. Bukan kesal karena lama menunggu, tapi mengharap Amara keluar dengan handuk yang masih melilit di tubuhnya, karena sebelumnya Ares sudah siap jika Amara keluar dari kamar mandi akan langsung memeluknya dan melakukan senam pagi. Tapi sayang, perkiraan Ares meleset, tak bisa berkutik setelah melihat penampilan Amara yang sudah siap ke rumah sakit. Kemudian mereka berdua keluar dari kamar menuju meja makan untuk sama karena mama dan papa berserta Revan sudah menunggunya di meja makan. Setelah beberapa menit lamanya menghadapi kemacetan jalanan ibu kota, akhirnya Ares dan Amara tiba di rumah sakit. Mereka segera berjalan menuju ruangan Dokter Yanti. Dokter Yanti dokter kandungan terbaik yang dipilih Dokter Aldo. Setelah sampai di ruangan Dokter Yanti dan dipersilakan masuk, tak butuh waktu lama lagi. Pemeriksaan untuk Amara pun segera dilakukan. Dokter Yanti segera membawa Amara ke ruangan pemeriksaan, sementara Ares menunggu di ruangan utama. Setelah pemeriksaan selesai, Dokter Yanti terus menatap wajah Amara yang terlihat sangat ketakutan. Dokter Yanti mengetahui bahwa Amara menahan kehamilannya dengan cara KB. Dok, aku mohon jangan beritahukan suamiku, ucap Amara memohon dengan wajah penuh kekhawatiran. Kenapa Nyonya lakukan? Tanya Dokter Yanti yang tak mengetahui jalan pikiran Amara. Ini permasalahan yang privat dok, tidak bisa saya katakan, jawab Amara. Tenang saja Nyonya, jika Tuan Ares tidak bertanya secara detail, saya tidak akan mengatakan, kata Dokter Yanti mengerti dengan perasaan Amara. Terima kasih dokter, kalau begitu saya permisi dulu, kata Amara kemudian keluar dari ruangan pemeriksaan dan kembali duduk bersama Ares menunggu hasil pemeriksaan yang akan disampaikan Dokter Yanti kepada suaminya. Namun tetap saja perasaan Amara tidak tenang. Rasa khawatir terus saja berputar di pikiran Amara saat ini. Amara takut jika Dokter Yanti akan menyampaikan yang sebenarnya jika Ares bertanya lebih detail. Setelah jalan beberapa menit, Dokter Yanti pun keluar menemui Amara dan Ares untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya. Di mana hasilnya dok? Apakah rahim istri saya baik-baik saja? Apa perlu saya diperiksa juga? Tanya Ares sangat penasaran setelah Dokter Yanti duduk di kursinya. Gak perlu tuan, semua baik-baik saja, kata Dokter Yanti sambil tersenyum. Tolong jelaskan, maksudnya gimana? Saya tidak mengerti, tanya Ares. Tuan hanya perlu berusaha lebih untuk mendapatkan hasil maksimal, kata Dokter Yanti membuat Ares semakin penasaran. Berusaha lebih? Tanya Ares menatap tajam ke arah Dokter Yanti. Dokter Yanti merasa takut ketika melihat tatapan Ares menyorot ke arahnya. Apalagi Dokter Yanti sering mendengar cerita orang-orang bahwa Ares sangat ditakuti semua orang akibat kekejamannya. Tolong bicara yang jelas, saya tidak mengerti ucapan Anda, tanya Ares santai.
tapi tetap matanya menatap Dokter Yanti dengan tatapan tajam, membuat Dokter Yanti semakin menciut. Dan alhasil, Dokter Yanti menyampaikan semua apa yang ditakuti Amara, karena takut dengan menutupinya akan menimbulkan kesalahan besar yang akan menimpanya. Setelah mendengar penjelasan yang sebenarnya, Ares merasa kaget dengan apa yang dilakukan istrinya. Ares langsung berdiri menatap Amara dengan tatapan penuh kekecewaan dan berjalan meninggalkan ruangan itu tanpa pamit terlebih dulu. "Maaf, permisi dokter," pamit Amara kemudian berjalan mengejar Ares dengan langkah sedikit berlari. Karena Ares yang emosi dan kekecewaan, langkahnya pun begitu cepat membuat Amara kewalahan mengejarnya. Ares tak mempedulikan Amara, terus saja melangkah menuju mobilnya, meninggalkan Amara untuk menuju kantornya. Namun bukan untuk bekerja, tapi ingin melampiaskan kemarahannya akibat kekecewaan terhadap istrinya. Ares begitu kecewa terhadap apa yang dilakukan Amara. Selintas ingin kembali ke dunia masa lalunya pun terbayang di pikirannya, tapi semua Ares kendalikan dengan cara kembali mengingat ucapan beberapa lalu kepada Amara. "Aku sangat mencintaimu, aku sangat menyayangimu, tapi kenapa kau membuatku sangat kecewa? Apakah kamu belum bisa mempercayaiku hingga tak mau memberikan anak lagi untukku?" Batin Ares penuh kekecewaan. Sementara Amara yang tak mampu mengejar Ares hanya menatap mobil yang dikendari Ares dengan kecepatan di atas rata-rata. Dengan wajah penuh penyesalan, Amara memutuskan untuk kembali ke rumah dengan menaiki taksi. "Maafkan aku mas, semoga kamu tidak melupakan ucapanmu," batin Amara yang mengkhawatirkan suaminya akan kembali ke dunia masa lalunya. Karena hari masih pagi dan tidak terlalu macet, hanya memakan waktu 25 menit, Amara tiba di kediaman keluarga Wijaya dan langsung mendapat sambutan mama mertuanya dengan senyum khas miliknya. Karena merasa bersalah, Amara langsung memeluk erat Marisa dengan tangis penuh penyesalan. Setelahnya meminta maaf hingga membuat Marisa terdiam bingung dengan tingkah menantunya. "Maafkan Amara mah, ada apa sayang? Mana suamimu? Bukannya tadi kalian ke dokter? Apa yang terjadi? Cerita sama mama," tanya Marisa bertubi-tubi di pelukan Amara. "Maaf mah, sebenarnya selama ini Amara memakai KB. Mas Ares tidak mengetahuinya, dan sekarang Mas Ares sudah mengetahuinya. Amara masih takut untuk hamil lagi mah," jelas Amara masih terisak. "Ya sudah, semua bisa dibicarakan baik-baik. Mama bisa mengerti alasanmu sayang. Setelah Ares pulang, kita bicarakan baik-baik. Sekarang kamu istirahat," kata Marisa menenangkan. Tapi sejujurnya pun sebagai mertua, apalagi Marisa sangat mengharapkan kehadiran cucu yang keduanya. Marisa juga kecewa dengan tindakan yang dilakukan Amara. Di sisi lain, Marisa juga memaklumi keputusan Amara, mengingat beberapa bulan lalu Ares masih belum bisa berubah sepenuhnya. Sementara Ares yang berada di kamar khusus, yang berada di ruangannya, sedang berusaha meredam emosinya dan hasratnya. Karena memang setiap emosi Ares selalu ingin melampiaskan dengan para wanita di atas ranjang agar emosi tingkat dewanya kembali mereda. Itulah penyakit terbesar seorang Ares Reksawijaya. Jika emosinya berada pada puncaknya, maka hanya dengan menyalurkan hasratnya untuk menghilangkan emosinya.